Nah, dia saksikan semua itu dan dia terus ikut dalam peperangan tahta liwa'i Abdullah bin Rawahah. Di bawah bendera sekarang Abdullah bin Rawahah sebagaimana yang memang sudah ditertibkan, diatur dengan tertib oleh Rasulullah SAW. Hatta lah Abi Sahibaihi. Sampai Abdullah bin Rawahah pun akhirnya menjumpai dua sahabatnya terus sebelum dia, yaitu Zaid bin Harithah dan Sayyidina Ja'far tadi dijumpai sini. Summa tahta liwa'i Khalid bin Al-Walid. Kemudian dalam perang Mu'tah tersebut dilanjutkan kepemimpinan di bawah benderanya Khalid bin Al-Walid yang baru masuk Islam, belum lama Khalid bin Walid waktu itu. Tetapi sahabat kan semua kenal sama Khalid bin Walid karena kaum muslimin dilihat oleh Khalid bin Walid ini bukan gampang dalam peperangan ini. Kita kalau menyerang meskipun musuh sangat banyak yang gugur, tetapi kita juga bisa habis. Peperangan tersebut kalau hitung-hitungan jumlah harta, kaum muslimin menang. Jumlah kita 3.000, jumlah mereka 20.000 orang. Yang gugur di kaum muslimin 100 misalnya, mereka 1.000 yang gugur. Nah, jadi perbandingannya berlipat-lipat seperti itu. Sayyidina Khalid melihat kalau kita terus kondisi seperti ini, maka bahaya kaum muslimin. Maka Khalid bin Walid atur strategi supaya kita bisa mundur dari medan perang ini. Kalau terus maju, khawatir dia habis nanti sahabat. Maka Khalid pun atur strategi karena dia memang orang yang luar biasa dari sepanjang sejarah. Dia atur sekelompok sahabat disuruh ke sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, terus yang ada terus bertahan di depan. Nah, yang dari sana itu berjalan dengan sembunyi-sembunyi mengarah ke sana, ke kanan, kemudian melakukan serangan seakan-akan serempak seperti pasukan bala bantuan yang baru datang dari segala penjuru. Nah, itu membuat gentar pasukan orang-orang Romawi melihat debu berterbangan. Wah, kaum muslimin yang segini saja kita kewalahan, datang lagi bala bantuan. Membuat mereka agak mundur. Kesempatan Khalid putar balik, mereka langsung pulang ke Madinah. Sebab kalau nggak dengan strategi seperti itu, repot kita dikejar waktu mundur. Ini enggak, jadi musuh ini sempat mundur dulu, padahal jumlahnya sebanyak itu. Mereka pulang ke belakang, melihat musuh mundur, kita pun itu membuat musuh ya gentar melihat kekuatan kaum muslimin. Dengan jumlah segini kita sampai mengalami kerugian, yang mati sedemikian banyak, apalagi datang serangan katanya. Cuma ada Usama ya, jadi hatan stan kadal jais as-sarir min barathinir Rum. Sampai dari pimpinan Khalid tadi, akhirnya kaum muslimin tadi itu mereka pun lepas dari orang-orang Romawi tadi. Itu meskipun ada cerita begitu sampai kan sekelompok kaum muslimin ngatain, kenapa nggak ada sejarah kaum muslimin ini mundur dari medan perang, nggak ada sejarahnya. Kaum muslimin ini kalau maju ya sudah, hidup mulia atau mati syahid, seperti motonya Habib Riziknya, hidup mulia atau mati syahid gitu. Jadi nggak ada yang namanya mundur itu sama sekali. Di situ mereka dikatain ini orang yang melarikan diri. Enggak, kata Rasul, insya Allah kalian akan kembali lagi. Mengulang, kata Rasulullah SAW. Itu yang terjadi selanjutnya nanti. Sedangkan Usamah bin Zaid, ada Usama ilal Madinah, wahtasiban abahu Abdullah, abahu indallah. Usama pun setelah pulang, ya sebagaimana yang lain, dia pun juga pulang ke kota Madinah, menyerahkan ayahnya tadi dihadap ke sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, ayahnya syahid, dia serahkan. Tarikan jasadahu at-tahir ala tuhum Syam, ala tuhum Syam. Dia tinggalkan jasad ayahnya dan dikubur di sana, ayahnya yang suci tersebut di wilayah negeri Syam. Warakiban yawadathu alladhi tusyhid alaih, sambil nunggangin
kuda yang tadi dipakai oleh ayahnya saat mati syahid tuh. Dia pulang naik itu. Wa fis sanatil hadi asyara lil hijrah. Ini di tahun ke-11 daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Amar Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam bitajhizi jaishi li ghazwir Rum. Rasulullah SAW perintahkan untuk mempersiapkan pasukan tentara supaya memerangi Rom. Tadi dalam perang Mu'tah, sekarang di tahun ke-11, jadi Rasulullah SAW kerahkan para sahabat, siapkan untuk para sahabat tersebut melakukan penyerangan terhadap negeri Romawi. Wa ja'ala fihi Abu Bakar. Di antara sahabat di situ ada Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wa ghairahum min jillatis sahabah. Jadi Rasulullah siapkan di tahun ke-11 hijrah tersebut semua pembesar-pembesar sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan semua pembesar-pembesar sahabat, orang-orang yang terdahulu jadi sahabat yang sudah lebih awal gitu, orang-orang hebat untuk berangkat ke negeri Romawi untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Wa ammara alal jais Usamah bin Zaid, dan yang disuruh untuk menjadi amir dalam peperangan tersebut panglimanya Usamah bin Zaid. Padahal pasukannya ini Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ini Usamah bin Zaid yang usianya masih sangat muda, yang pengalamannya nggak sebanding, tetapi istimewanya Usamah bin Zaid di akhir Rasulullah SAW. Wahwa lam yujawiz al-ishrina ba'd. Umurnya Usamah bin Zaid sendiri ketika itu belum 20 tahun. Justru Rasul suruh dia yang jadi panglima. Panglima ini orang yang pasti mestinya pengalamannya, ahli strateginya, segala macam. Tetapi enggak. Ini Rasul yang suruh. Usamah bin Zaid itu Rasul. Wa amarahu ayyuati al-khayla nukhumul walga. Wagal atad darum. Al-gharibah min Ghazdah min biladir Rum. Ghazdah itu negeri Rum dulunya, dikuasai oleh Rum. Rasulullah SAW perintahkan kaum muslimin tersebut di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid tadi supaya mereka pergi memacu kuda-kuda mereka, pasukan mereka ke wilayah Balga, itu di mana di situ terdapat banyak benteng-bentengnya orang-orang Romawi. Lokasinya dekat dengan Gaza yang kita kenal sekarang, Gaza. Mansurul Muslimin di Gaza. Dari negeri Rom ketika disebut, dari itu wilayah Syam dikuasai oleh orang Romawi ketika itu. Jadi disuruh ke sana sama Rasulullah SAW. Wa fi makan al-jaysh yatajahazu, ketika tentara sudah siap-siap ngelengkap apa yang mau dipakai, yang mau dibawa berangkat. Ini karena perjalanan ini kan jauh dari kota Madinah menuju ke wilayah Gaza. Gaza luar biasa. Lagi siap-siap apa yang mau bawa, siapa yang mau berangkat, tentaranya yang tentunya banyak yang harus disiapkan perjalanan jauh tersebut, bukan naik pesawat terbang seperti sekarang. Naik kuda, naik onta, naik keledai. Nah, manakala lagi siap-siap seperti itu, mari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lagi sakit. Falamma ishtadda alaihil marad, manakala Rasulullah SAW semakin tampak merasa sakit ketika itu, tawaggafal jaish fil masir intidaran lima tusfiru anhu hal Rasulullah SAW. Sementara melihat Rasulullah kondisinya agak lebih parah, tentara yang tadi sudah mau berangkat nunda lebih dahulu keberangkatan mereka, nunggu lihat kondisinya bagaimana Rasulullah SAW, diperiksa dulu. Ya, kalau ada apa-apa dengan Rasulullah SAW maka ya mereka menyesal nanti, makanya mereka nunda dahulu.
Qala Usama. Ketika itu Usama yang ditunjuk oleh Rasul langsung untuk menjadi pemimpin berkata, walamma thaqula ala nabiyillahil marad, manakala Rasulullah SAW merasakan semakin beratnya sakit beliau, aqbaltu alaihi, aku pun menghadap beliau. Fa'aqbalan nasu ma'i, beberapa orang-orang ikut menghadap Rasulullah SAW bersama Usama tadi. Fadakhaltu alaihi, aku masuk menjumpai Rasul di tempatnya. Fawajadtuhu qad samat. Rupanya Rasulullah SAW ketika itu sudah enggak berbicara lagi. Kondisinya sudah berat. Famay takallamu min wat'atidda. Beliau sudah enggak berbicara karena pengaruh penyakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Faja'ala yarfa'u yadahu ila sama. Usama ceritakan, enggak ngomong Rasul dalam kondisi sakit. Rupanya Rasul mengangkat kedua tangannya ke langit. Summa yadha'uha alayya, kemudian tangan beliau itu beliau letakkan kepada diriku. Fa'araftu annahu yad'uli, aku tahu, kata Usama, rupanya Rasulullah SAW mendoakan untukku. Jadi didoakan Rasul. Usama istimewa. Ibunya Ummu Aiman, abahnya Zaid bin Haritha, ya tahu kita waktu yang lalu sudah kita baca. Thumma ma labisa an faraqar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-haya wa tammatil bai'atu li Abi Bakar fa amara bi infadhi ba'thi Usama. Setelah Rasulullah SAW wafat, setelah peristiwa tersebut, orang-orang pun sudah memutuskan, sudah berbaiat untuk menjadikan Sayyidina Abi Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar pun ketika itu memerintahkan untuk dilaksanakan apa yang sudah ditetapkan dahulu oleh Rasul kepada Usama bin Zaid. Jadi Sayyidina Abu Bakar enggak pilih yang lain, sudah. Kemarin udah mau berangkat, tapi Sayyidina Abu Bakar sekarang sudah posisinya lain, sudah sebagai khalifah ya. Tapi dia terus langsung, ayo siapkan lagi pasukan kemarin yang mau berangkat, dan mana Usama bin Zaid. Lakinna fi'atan minal ansar ra'at ayyu'ah kharul ba'th. Tapi ada sekelompok orang dari golongan orang-orang Ansor, orang Madinah, melihat kondisi supaya nanti dulu, jangan berangkat dulu, jangan dikirim dulu pasukan ini. Wa talabat min Umar ibn al-Khattab an yukallima fi dzalika Abu Bakar. Dan mereka minta kepada Sayyidina Umar bin al-Khattab, orang-orang Ansor tadi, ngomong dulu, coba ajak dialog Sayyidina Abu Bakar. Wa qalat lahu fa in ata ila al-mudi fa ablighu anna an yuwalliya amrana rajulan aqdama sinnan min Usama. Rupanya pesannya orang-orang Ansor kepada Sayyidina Umar tadi, kalau cuman kita ini datang untuk menghilang, untuk meninggal, mereka khawatir sampai nganggap kalau pemimpinnya yang seperti ini, wah bahaya ini. Nah, cobalah engkau kasih tahu kepada Sayyidina Abu Bakar agar yang menjadi pemimpin kita ini seorang yang lebih tua usianya dari Usama, yang agak pantas lah gitu, jangan yang masih terlalu muda ini. Wa ma in sami'a Siddiq, begitu mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq min Umar risalatal Ansor, surat dari Ansor yang meminta supaya diganti, jangan Usama yang jadi pemimpin dan panglima perang tersebut. Sayyidina Abu Bakar mendengar surat tersebut, dia baca hatta wasabalaha wa kana jalisan. Begitu dia dengar, ya dibacakan mungkin, langsung dia terlonjak dengar permintaan supaya diganti Usama, jangan jadi pemimpin, cari orang yang lebih tua. Wakana jalisan, tadinya dia duduk, langsung dia bangkit seketika. Wa akhadha bil hayatil Faruq, Sayyidina Umar yang membawa surat tersebut, langsung janggutnya ditarik oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia katakan sambil marah kepada Sayyidina Umar, duduk langsung loncat. Sayyidina Abu Bakar marah sama Sayyidina Umar, janggutnya ditarik. Dia katakan, sakilat ka ummuka wa adimatska ya ibnal Khattab. Dia katakan dengan kata-kata yang kasar, semoga ibumu, pada Sayyidina Umar,
kehilangan kamu. Ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, takilat ka ummuk, semoga ibumu kehilangan kamu katanya, dan semoga engkau menjadi yatim piatu katanya. Dia didoakan seperti itu, orang tuanya juga didoakan sampai saking Sayyidina Abu Bakar marahnya dengan Sayyidina Umar yang bawa. Ista'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'murni an anzi'ahu. Rasul yang menjadikan dia untuk memimpin, justru kau suruh aku untuk mencabut kehendaknya Rasulullah SAW tersebut. Wallahi la yakunu dzalik. Demi Allah itu tidak mungkin terjadi, kata Sayyidina Abu Bakar. Mantap. Lamma raja'a Umar ilan nas, Sayyidina Umar pulang, jumpai lagi orang-orang yang tadi meminta. Sa'aluhu amma sana. Tanya apa yang terjadi, gimana tadi kamu antulkan surat. Kagala. Langsung Sayyidina Umar pun balas orang-orang yang nyuruh dia tadi. Umdu sakilatkum ummahatukum. Oh, kata Sayyidina Umar, ibu kalian sudah mati semua, kata Sayyidina Umar. Mengajar kalian, katanya, nyuruh aku. Bagot lagi, tuma lagi, tuh aku sudah dapetin apa yang terjadi, tahu nggak kalian? Fisabilikum, karena membela kalian tadi. Kalian tahu nggak? Istilahnya min khalifati Rasulillah, dari khalifahnya Rasulullah SAW. Artinya nggak sembarangan. Ini gimana lagi Sayyidina Umar, coba bayangin, gara-gara lamman talaqal jaysh bigi ada 3 irsyad. Nanti insya Allah kita lanjut lagi ya. Sebab kalau cerita-cerita seperti ini nih, harus semangat. Kalau hilang sedikit semangat, nggak bagus. Ya, nggak pantas. Nggak pantasnya itu karena mereka ini bukan orang-orang yang pantas untuk kita tanggapi dengan lesuk. Makanya di Al-Quran itu disebutkan apa? Fazakir inna fa'atiz zikra. Kalau kira-kira manfaat, kalau masih udah kantuk ya nggak manfaat lagi, jadi jangan. Apalagi kalau cerita Rasulullah, orang sudah ngantuk sudah stop, jangan lagi. Yang nggak pantas sebabnya. Ya, ini juga termasuk cerita sahabat yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Ada orang, kalau orang maulid itu jangan panjang ceramahnya. Orang ngantuk. Padahal yang diceritain Rasulullah kan kurang ngajar banget. Ada orang yang ngantuk, apalagi ngobrol, karena nggak manfaat lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari perkumpulan kita, didekatkan kembali kita kepada Nabi Muhammad SAW fi kulli ahwalina. Ya, semuanya kaum muslimin dimenangkan dalam perjuangan mereka, ditolong, diselamatkan, dimantapkan iman kita. Berikan keistimewaan posisi kita bersama Nabi Muhammad SAW. Ini as-salih wa la manawah, as-salafun as-salihun, rahmat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Males ya, kalau udah doa. Kalau nggak doa itu saya kok. ربنا صدق الله واستر لنا الأولاد وآمن رواتي والدينا ربي ومولودنا والأهل والمؤمنين سائر الأهل وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين جميعا فينا ربي أسرى فضلا وجودا فتنا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله والرسول صلى الله وسلم ربي عند العبد وآله وصحبه عداد في زربه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.